pukulan ekonomi terhadap industri gula di Mangkunegaran ini membawa dampak pada perekonomian Mangkunegaran. Kemudian mencari solusi, yaitu apa solusinya? Mencari pinjaman. Nah, ini. Bahwa Kanjeng Gusti Pangeran Arya Mangkunegara ke-6 ini ketika masih remaja, beliau bernama Bandara Raden Mas Suyitno. Beliau adalah adik dari Mangkunegara ke-5. Artinya beliau itu adalah putra Mangkunegara yang ke-4. Ya. Sejak muda Bandara Raden Mas Suyitno ini karirnya bukan dalam bidang ekonomi, tetapi dalam bidang militer. Karena apa? Pada umur 16 tahun, dia sudah masuk ke prajuritan infanteri. Beliau mendapatkan pangkat sersan. 2 tahun kemudian, beliau kemudian mendapatkan pangkat letnan dengan gelar Kanjeng Pangeran Haryo Dayaningrat. Kemudian ketika kakaknya menjadi Mangkunegara yang ke-5, beliau itu mendapatkan gelar Kapten Ajudan dari kakaknya ini, karena memang ahli bidang militer. Namun dalam perkembangan sejarah, beliau itu ternyata tidak hanya pandai mengelola dalam hal manajemen militer, termasuk manajemen ke ekonomi. Jadi ekonomi Mangkunegaran atau keuangan Mangkunegaran itu bisa diatasi oleh beliau ketika terjadi krisis ekonomi. Pada tahun 1809 terjadi krisis ekonomi. Jadi beberapa tahun setelah Mangkunegara ke-4 wafat, usahanya untuk membentuk dasar-dasar ekonomi kerajaan mengalami goncangan yang hebat. Goncangan ini terutama industri gula Mangkunegaran, yaitu disebabkan oleh adanya 2 faktor, yaitu faktor luar dan faktor dalam. Faktor luar adalah terjadinya krisis ekonomi dunia dan hama penyakit tebu. Kemudian faktor dalam adalah kesalahan manajemen keuangan dari Mangkunegara yang ke-5. Akibat krisis ekonomi dunia pada tahun 1880-an terjadi proteksi terhadap gula bit di Eropa yang mengakibatkan peredaran gula dalam negeri menjadi lebih besar karena tidak dapat diserap dalam pasaran Eropa yang selama ini menjadi pasar utama produksi gula dari Jawa. Oleh karena penawaran lebih besar dari permintaan, maka harga gula dalam negeri menjadi lebih rendah. Ketika itu produsen gula mengalami kerugian karena laba dari penjualan gula tidak seimbang dengan biaya produksi. Ya. Selain itu, di Jawa juga sedang berjangkit penyakit yang namanya penyakit sereh yang melanda kebun-kebun tebu, termasuk kebun-kebun tebu milik Mangkunegaran. Nah, hal inilah yang menyebabkan produksi gula di Mangkunegaran ini juga mengalami penurunan. Pukulan ekonomi terhadap industri gula di Mangkunegaran ini membawa dampak pada perekonomian Mangkunegaran yang ketika itu telah memasuki jalur kapitalisme industri. Guncangan terhadap kaum kapitalisme dunia yang saat itu berpusat di Eropa juga berpengaruh terhadap perekonomian di Praja Mangkunegaran. Sejak krisis itu pendapatan dari sektor gula itu menurun drastis.
paling tidak sebesar 100.000 golden setiap tahunnya. Jadi menurun secara drastis. Meskipun penerimaan dari proyek Mangkunegaran pada saat itu masih setara dengan 1 ton emas yang merupakan perhitungan kasar. Namun dengan turunnya pendapatan itu jelas juga berpengaruh terhadap krisis ekonomi. Kemudian faktor yang kedua adalah faktor salah langkah dalam manajemen keuangan di Mangkunegaran yang diakibatkan diakibatkan oleh terpuruknya industri gula Mangkunegaran. Jadi menjelang pada krisis ekonomi tahun 1884, Mangkunegaran itu melakukan perluasan usaha. Selain pabrik gula di Colomadu dan pabrik gula di Tasikmadu, Mangkunegara 5 itu juga membeli pabrik gula di Kemiri dari seorang pengusaha asing yang bernama De Abu. Lokasi areal Tebu itu tidak jauh dari pabrik gula Tasikmadu. Sebelum krisis ekonomi tahun 880, perkebunan tebu Kemiri itu bagus juga karena menggiling tebu sendiri. Akan tetapi setelah terjadinya krisis ekonomi, itu produksi tebu atau produksi gula di pabrik Kemiri itu dihentikan oleh Mangkunegaran. Ya. Nah, kemudian setelah ada kerugian inilah kebijakan berubah, yaitu adanya superintendent. Jadi superintendent perusahaan-perusahaan Mangkunegaran itu dijabat oleh orang asing. Diserahkan pada saat itu oleh orang yang bernama Rosemir. Pada saat itu produksi makin lama makin berkurang, sedangkan keuntungannya makin lama makin juga berkurang pada saat itu, pada masa Mangkunegara kelima. Di lain itu, Mangkunegaran harus menggaji para pangeran dan pemegang apanage. Ya, apanage itu adalah hak atas tanah kepada para pangeran. Nah, inilah yang juga menjadi beban ekonomi Mangkunegaran pada saat itu. Nah, ini karena anggaran belanja kadipaten atau anggaran belanja adipati dan keluarganya itu sebagian besar dibebankan pada pabrik gula, yang semestinya itu pabrik gula mengeluarkan beban anggaran untuk produksi gula, tetapi juga harus menanggung beban anggaran pengeluaran yang ada di rumah tangga kadipaten. Nah, ini menjadi permasalahan. Akhirnya apa? Pabrik gula itu semakin defisit, mengalami defisit. Sudah mengalami krisis, laba semakin lama semakin menurun. Akhirnya defisit itu makin besar. Nah, pada saat Mangkunegara 5 itu berkuasa, kemudian mencari solusi, yaitu apa solusinya? Mencari pinjaman. Nah, ini mencari pinjaman yang pertama pada tahun 1885, yaitu mengajukan pinjaman kepada pemerintah Hindia Belanda. Pada saat itu mengajukan kepada Residen Surakarta, A.Y. Spaan. Tetapi Residen Surakarta itu mengajukan syarat, kalau Mangkunegara 5 itu mengajukan pinjaman, pemerintah mau tidak mau akan ikut campur terhadap keuangan Mangkunegaran. Ya, akhirnya Mangkunegara kelima itu tidak mau pada awalnya dan berusaha mencari pinjaman yang lain.
mencari pinjaman ke lain, yaitu melalui swasta, yaitu kepada seseorang yang namanya Hugen de Wright, mendapat pinjaman sebesar 400.000 gulden pada saat itu. Kemudian mendapat tambahan dari seorang yang perusahaan yang namanya Factory sebanyak 200.000 gulden pada saat itu. Nah ini. Tapi pinjaman-pinjaman ini belum dapat menutup dari anggaran pemerintah, anggaran dari keuangan ekonomi Mangkunegaran ini. Ya, pada tahun 886 terpaksa Mangkunegara yang kelima itu meminjam kepada Residen Surakarta, yang pada saat itu akhirnya Presiden Surakarta memberi pinjaman 200.000 gulden pada saat itu, 200.000 gulden, ya. Kemudian dengan syarat bahwa Residen Surakarta pada saat itu ikut untuk mengawasi keuangan dari Mangkunegaran ini. Nah, mulai sejak saat itu pemerintah Hindia Belanda atau pemerintah kolonial Belanda itu membuat keputusan pada tanggal 11 Juli tahun 1887, Gubernur Jenderal Van Ries itu mengeluarkan keputusan rahasia yang menyatakan bahwa sebagai tindakan sementara urusan umum dari penerimaan dan pengeluaran Mangkunegaran secara keseluruhan akan diserahkan pada suatu komisi yang diketuai oleh Residen Surakarta. Komisi ini dinamakan dengan Komisi Keuangan yang diketuai oleh Residen Span dengan anggotanya Prangledana atau Mangkunegara kelima, Pangeran Haryo Hadiwijaya, kemudian Pangeran Haryo Sumodiningrat, dan Raden Mas Haryo Brojoto. Sedangkan sekretaris ini dijabat oleh sekretaris pemerintah kolonial yang bernama Engelbert van Bevervoort, jadi seorang Belanda, yang berarti bahwa pemerintah kolonial Belanda itu telah ikut campur terhadap urusan Praja Mangkunegaran, meskipun dengan dalih untuk menyehatkan keuangan Praja. Hal ini terlihat bahwa jabatan utama, yaitu ketua dan sekretaris, dipegang oleh pejabat Belanda. Terkait dengan hal ini terdapat kelompok orang Mangkunegaran yang berusaha menentang kehadiran dari komisi itu, antara lain Patih Jaya Sarosa. Namun karena desakan Belanda, karena Patih Jaya Sarosa ini dianggap menghalang-halangi misi dari Belanda, kemudian menekan Mangkunegara kelima untuk memberhentikan Patih Jaya Sarosa ini. Ya, akibat tersingkirnya Patih Jaya Sarosa ini, intervensi Belanda terhadap manajemen Mangkunegaran ini semakin kuat. Keuangan diatur oleh pemerintah kolonial Belanda. Bahkan pada tanggal 3 Maret 1888 keluar instruksi dari Gubernur Jenderal kepada Residen Surakarta untuk melaksanakan keputusan komisi meskipun di luar pengetahuan Adipati Mangkunegara. Dengan demikian, sejak itu kekuasaan ekonomi Mangkunegaran sepenuhnya berada di tangan residen. Nah ini. Nah, untuk melaksanakan pekerjaan sehari-hari dalam mengurus keuangan ini diangkat dalam hal masalah mengurus perusahaan-perusahaan, terutama pabrik gula Tasikmadu, pabrik gula Colomadu, diangkat seorang superintenden dari bangsa Belanda yang bertanggung jawab kepada residen. Jadi seorang manajer, istilah sekarang adalah manajer yang diangkat dari orang Belanda, namun bertanggung jawab kepada residen. Ini pada pertama kalinya adalah diangkat seorang Belanda yang bernama Rosimir. Itu
untuk mengelola perusahaan Mangkunegaran. Pada saat perusahaan itu mengalami stagnan. Nah, kemudian berikutnya setelah kondisi-kondisi keenam itu diangkat dinobatkan sebagai dinobatkan sebagai Mangkunegara yang ke-6 ya, dinobatkan sebagai Mangkunegara ke-6. Nah, pada saat dinobatkan sebagai Mangkunegara yang ke-6 inilah kemudian beliau melakukan reformasi ya, melakukan reformasi pada tanggal 1 Juni 1899 kepengurusan perusahaan-perusahaan Mangkunegara termasuk industri gula diserahkan kembali kepada Praja Mangkunegaran. Jadi ini adalah upaya dari Mangkunegara yang ke-6 untuk mengambil alih perusahaan-perusahaan Mangkunegaran yang dikuasai oleh Belanda. Nah, ini secara teoritis memang penyerahan ini mempunyai konsekuensi wewenang otonom dalam bidang keuangan praja oleh pemerintahan Praja Mangkunegaran. Demikian pula dengan perusahaan-perusahaan Mangkunegaran ini pengelolaannya kembali di bawah komando pimpinan Praja Mangkunegaran yang pada saat itu dipegang oleh Mangkunegara yang ke-6. Meskipun perusahaan-perusahaan Mangkunegaran masih diwajibkan untuk menggunakan ahli kebangsaan Belanda untuk mengatur perusahaan-perusahaan yang berupa pabrik. Intervensi pemerintah Belanda terhadap pengelolaan pabrik gula itu masih berlangsung. Nah, ini masih berlangsung sehingga Mangkunegara yang ke-6 itu menetapkan bahwa superintendent Mangkunegara yang ke-6. Namun di samping itu pemerintah Belanda juga atau pada satu residen Belanda juga mewajibkan superintendent yang mengelola perusahaan-perusahaan Mangkunegaran itu untuk melaporkan atau bertanggung jawab pada pemerintah kolonial Belanda pada saat itu, sehingga pada saat itu menjadi kekuasaan yang tarik menarik dalam hal pengawasan terhadap pabrik-pabrik gula ini ya, di mana Mangkunegara yang ke-6 ini berusaha keras untuk mempertahankan bahwa yang namanya perusahaan-perusahaan berupa pabrik gula tadi harus sepenuhnya di tangan Mangkunegaran. Tetapi Belanda juga tidak mau kalah ini. Jadi pemerintah Belanda di bawah residen itu tadi tidak mau kalah bahwa yang namanya superintendent itu harus bertanggung jawab kepada residen. Dengan cara apa? Dengan diberi insentif dan diberi gaji yang tinggi terhadap superintendent. Misalnya pada saat itu superintendent yang bernama Hak itu pada tahun 1911 itu diberi gaji dari pengelolaan pabrik-pabrik atau perusahaan Mangkunegara itu sebesar 850 gulden per bulan ya. Itu tidak termasuk untuk biaya, misalkan biaya pakaian, biaya perumahan dan lain sebagainya. Sehingga pada saat itu superintendent itu cenderung kepada pemerintah kolonial Belanda. Sehingga Mangkunegaran dalam hal ini Mangkunegara ke-6 itu merasa bahwa kekuasaannya itu untuk mengawasi perusahaan-perusahaan Mangkunegaran itu
diatur oleh Residen Belanda. Lah ini menyebabkan Mangkunegara yang ke-6 ini mengalami konflik terhadap Residen Surakarta. Jadi pada saat itu Mangkunegaran itu ke-6 ini berusaha untuk melakukan reformasi. Dalam hal ini adalah pemangkasan terhadap operasional dari pabrik gula. Suatu contoh bahwa setelah pabrik gula itu ditangani oleh Praja Mangkunegaran pada masa kepemimpinan Mangkunegara yang ke-6, itu salah satu caranya adalah memangkas biaya operasional yang tidak ada kaitannya dengan pengeluaran dari pabrik gula. Misalnya beban administrasi rumah tangga itu tidak dibebankan kepada pabrik gula. Ini suatu contoh. Kemudian yang kedua bahwa gaji dari pegawai-pegawai Mangkunegaran itu dipotong, ya. Bahkan gaji-gaji itu dikumpulkan kemudian dibagikan atau didistribusikan kepada rakyat yang tidak mampu. Nah, ini. Maka Mangkunegara yang ke-6 ini terkenal dengan sebutan Mangkunegara yang pelit begitu dalam hal pengelolaan administrasi perusahaan. Nah, dengan demikian di masa Mangkunegara yang ke-6 ini memang perusahaan-perusahaan dari pabrik gula ini mengalami peningkatan pada saat itu, mengalami peningkatan. Nah, dari peningkatan inilah maka Mangkunegaran setelah dipegang oleh Mangkunegara ke-6 ini sudah tidak mempunyai hutang lagi. Nah, ini eloknya sudah tidak mempunyai hutang lagi. Namun yang menjadi persoalan bahwa pemerintah kolonial Belanda yang di bawah Residen Surakarta ini tetap ingin ikut campur terhadap urusan keuangan Mangkunegaran. Nah, ini dengan cara apa? Yaitu peranan superintenden ini mulai dikurangi. Nah, ini mulai dikurangi bahwa pengawasan terhadap pabrik gula ini dimasukkan orang-orang pemerintahan. Nah, inilah yang menjadi sumber masalah antara Mangkunegaran yang ke-6 dengan pemerintah kolonial Belanda. Karena pemerintah kolonial Belanda tidak mau mengalah, akhirnya Mangkunegara yang ke-6 ini lebih baik mengundurkan diri dari jabatannya. Jadi karena memang sudah tidak tahan dengan konflik yang terjadi dengan pemerintah kolonial Belanda pada saat itu. Kenapa? Karena otonomi pengelolaan keuangan Mangkunegaran ternyata tidak bisa mandiri dipegang oleh Praja Mangkunegaran pada saat itu. Sikap dari pemerintah kolonial yaitu selalu ikut campur terhadap pengelolaan keuangan negara ke-6 harus mengundurkan diri, dan itu disadari betul oleh beliau. Namun beliau bertekad bahwa beliau mengundurkan diri Mangkunegaran ini setelah Mangkunegaran atau keuangan Mangkunegaran itu menjadi baik. Dan yang berikutnya adalah ternyata dalam keuangan Mangkunegaran itu sudah tidak mempunyai hutang. Dan ini merupakan kebanggaan tersendiri dari Mangkunegara yang ke-6 bahwa beliau adalah seorang yang hebat, seorang manajer yang handal, sehingga dari krisis menjadi yang tadinya krisis defisit sekarang menjadi keuntungan yang berlipat-lipat sehingga keuangan menjadi stabil.
Dan uniknya setelah Mangkunegaran keuangan menjadi stabil, kemudian dapat mengelola untuk mengongkosi biaya produksi, mengongkosi kebutuhan operasional Mangkunegaran, Mangkunegoro itu akhirnya turun tahta. Ini pada tahun 1916 dan beliau akhirnya setelah turun tahta atau beliau mengundurkan diri, akhirnya beliau menetap di Surabaya. Namun ketika di Surabaya pun beliau masih punya jiwa nasionalisme, yaitu ingin membantu rakyat Indonesia, memperjuangkan rakyat Indonesia melawan pemerintah kolonial Belanda, melawan ketidakadilan, melawan penindasan ini dengan perjuangan berorganisasi, karena beliau juga mendukung organisasi Budi Utomo ini, ya. Karena sebelumnya Mangkunegoro yang ke-6 ini di Mangkunegaran juga membentuk organisasi perjuangan di kalangan pemuda yang namanya Study Fund. Jadi Study Fund ini adalah organisasi para pelajar di Mangkunegaran yang isinya adalah mereka berdiskusi, berjiwa maju, berjiwa progresif untuk memperjuangkan tidak hanya Mangkunegaran, tapi sudah berpikirnya skala nasional. Pikirannya adalah sudah berpikir secara jauh ke depan para pemuda ini. Itu memang didukung oleh Mangkunegoro yang ke-6 ini. Maka luar biasa ini, jiwa progresif untuk kepentingan bangsa itu diutamakan. Dia tidak berpikir lagi untuk kepentingan diri dan keluarganya, tetapi berpikir untuk bangsa dan negaranya. Karena yang ketika beliau menjabat sebagai Mangkunegoro yang ke-6 ini, yang beliau lihat itu adalah campur tangan bangsa asing, ya, ini pemerintah kolonial Belanda terhadap bangsa Indonesia. Jangankan terhadap rakyatnya, terhadap kekuasaan Mangkunegaran yang otonomi aja pemerintah Belanda ikut campur. Maka Mangkunegoro yang ke-6 ini mengundurkan diri dengan harapan bisa berjuang lebih luas dalam hal keorganisasian. Begitu beliau lepas dari jabatan Mangkunegaran, akhirnya beliau bisa leluasa berjuang untuk mencapai nasionalisme bangsa Indonesia ini. Sekalipun beliau tidak menetap di Surakarta, beliau menetap di Surabaya, begitu. Akhirnya ketika wafat, beliau kemudian minta dimakamkan tersendiri, yaitu di makam Utara, tidak di makam Mangadeg atau makam Nayu, karena beliau sadar bahwa saya ini sudah menganggap dirinya sudah bukan keluarga besar Mangkunegaran karena mengundurkan diri. Jadi kalau saya dapat simpulkan, beliau ini seorang reformis, seorang manajer yang handal, beliau juga seorang pejuang. Nah, ini mestinya pemerintah ini memberikan gelar ya sebagai pahlawan nasional, karena beliau setelah tidak menjabat juga mensponsori para pemuda. Gerakan-gerakan nasional itu disponsori oleh beliau. Itulah kehebatan Mangkunegara yang ke-6. Dengan demikian bahwa dari data-data itu bahwa Mangkunegaran, Praja Mangkunegaran bisa bangkit itu atas jasa kepemimpinan Mangkunegara yang ke-6. Beliau menduduki jabatan ketika krisis ekonomi dan beliau mengundurkan diri ketika Mangkunegaran mencapai puncak kejayaan, dalam hal ini keuangan Mangkunegaran dan perekonomian Mangkunegaran yang membaik. Ini suatu yang luar biasa yang menjadi suri teladan terhadap generasi yang sekarang ini. Jadi bisa berkaca dari itu. Kalau zaman dulu Mangkunegara yang ke-6 ini bisa memanage sebuah negara, sebuah pemerintahan, sebuah perusahaan usaha-usaha negara ini dengan baik. Mengapa kita yang mempunyai kesempatan yang tidak pernah dicampuri oleh urusan dengan negara lain belum bisa mengelola seperti Mangkunegara yang ke-6 ini?
Maka harapan kami setelah membaca riwayat atau sejarah beliau, perjuangan beliau dalam rangka meningkatkan perekonomian khususnya di Praja Mangkunegaran ini dapat ditiru oleh para pejabat-pejabat sekarang, terutama dalam hal pengelolaan perusahaan-perusahaan negara. Yang pertama yang perlu kita lihat bahwa perusahaan yang kategori adalah perusahaan negara itu jangan sampai dibebani biaya-biaya operasional selain biaya operasional perusahaan itu. Yang kedua adalah memangkas biaya-biaya yang tidak perlu. Memangkas biaya-biaya yang tidak perlu. Kemudian tetap pada tetap pada komitmen bahwa dari perusahaan kembali ke perusahaan untuk meningkatkan kapitalnya. Itu pelajaran yang bisa kita dapat dari kepemimpinan Mangkunegara yang ke-6. Yang terakhir, bahwa Mangkunegara yang ke-6 seorang ahli dalam bidang militer, seorang ahli dalam manajemen perusahaan, beliau adalah seorang nasionalis sejati. Matur nuwun, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.